ICO 20022 mematikan sistem fiat selamanya. Kebenaran tentang 22 November 2025, ICO 20022 dimulai dan sistem fiat mencapai akhir. Pada 22 November 2025, sistem keuangan global melewati ambang batas yang tidak dapat dikembalikan lagi. Inilah tanggal ketika ICO 20022, standar pesan keuangan baru dunia, menyelesaikan migrasinya di semua jalur perbankan utama. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat tentunya, diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan seluruh aktivitas sehari-harinya. Amin ya rabbal alamin. 22 November 2025 saat ini, ICO 20022 mematikan sistem fiat selamanya. Kebenaran tentang 22 November 2025 di mana ICO 20022 dimulai dan sistem fiat tentunya telah mencapai akhir. Tentu saja ini menjadi babak baru awal daripada penggunaan aset digital secara global yang kemudian akan sangat berdampak terhadap tatanan ekonomi global dunia saat ini. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai proyek Pi Network yang semua pionir, tidak terkecuali pionir tanah air Republik Indonesia, tentunya berharap jaringan terbuka sepenuhnya bisa digunakan dalam berbagai sektor yang erat kaitannya dengan pemanfaatan aset digital melalui proyek Pi Network yang telah berjalan lebih daripada 6 tahun. Seiring banyaknya kabar yang beredar mengenai jaringan terbuka sepenuhnya yang digadang-gadang bisa terjadi di kuartal 4 tahun 2025 ini, tepatnya di bulan November saat ini. Akan tetapi, semua pionir tentunya memiliki ruang yang cukup untuk menerima dan menyimak berbagai informasi yang berkembang saat ini. Walau pada akhirnya, para pionir sejati, semua komunitas pionir di seluruh dunia tetap mengacu kepada referensi utama informasi yang langsung, informasi yang dikeluarkan daripada pemilik proyek Pi Network. Karena semua pionir berhak merasa memiliki proyek ini, tetapi bukan pemilik proyek ini. Maka daripada itu, korelasi dan sinergi yang baik antara core team dan komunitas pionir tentunya ini yang menjadikan modal dasar yang cukup besar untuk kemajuan proyek Pi Network ke depan. Sahabat Yasdar, saat ini admin akan berbicara mengenai ISO 20022 berdasarkan informasi yang admin terima di mana proyek Pi Network telah memenuhi standar ISO 20022 yang merupakan langkah besar
menuju integrasi dengan sistem keuangan global. ISO 20022 adalah standar internasional untuk pertukaran pesan keuangan yang memungkinkan transaksi keuangan lebih cepat, lebih murah, dan lebih transparan. Pernyataan ini bersumber daripada Meta AI yang memberikan informasi tentang P-Network yang telah memenuhi standar ISO 20022. Info terkini ISO 20022 mematikan sistem fiat selamanya, di mana pada 22 November 2025 ini sistem keuangan global melewati ambang batas yang tidak dapat dikembalikan lagi. Inilah tanggal ketika ISO 20022, standar pesan keuangan baru dunia, menyelesaikan migrasinya di semua jalur perbankan utama. Ini bukan spekulasi, ini bukan teori. Ini adalah tanggal transaksi global yang telah dipublikasikan dan terkunci. Namun, kebanyakan daripada kita saat ini gagal untuk memahami apa arti sebenarnya ISO 20022 bagi sistem keuangan lama. ISO 20022 tidak memperkuatnya. ISO 20022 tidak menyelamatkannya. ISO 20022 tidak memberikan stabilitas. ISO 20022 mengungkapkannya, dan pengungkapan itu berakibat sangat fatal. Antara lain, 1. Apa yang sebenarnya dilakukan ISO 20022? ISO 20022 bukanlah mata uang. ISO 20022 bukanlah blockchain, bukan aset digital. ISO 20022 adalah standar pengiriman pesan, bahasa universal yang menentukan bagaimana bank mengkomunikasikan informasi pembayaran. Pada 22 November 2025, sistem berikut menyelesaikan transisinya. SWIFT, Sistem Pembayaran Federal Reserve, Bank Sentral Eropa, Bank of England, Jaringan Penyelesaian BRICS, dan Real IMF. Semua sistem pembayaran lintas batas bernilai tinggi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, setiap lembaga keuangan besar akan menggunakan bahasa transaksi yang sama. Hal ini memiliki dua konsekuensi langsung. Antara lain, transparansi waktu nyata. Setiap instruksi pembayaran, setiap kolom, setiap tag metadata distandarisasi. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Alasan teknis menghilang, format lama menghilang, struktur pesan yang buram menghilang. Seluruh sistem moneter menjadi terlihat, dan visibilitas adalah kelemahan terbesar sistem fiat. Kemudian yang kedua berbicara mengenai tokenisasi, tidak menyelamatkan fiat, melainkan mengungkap ilusi. Banyak orang berpikir solusi bagi bank adalah simpanan tokenisasi. Namun, simpanan tokenisasi pada dasarnya adalah surat utang fiat yang sama didigitalkan. Mereka tetap 100% didukung utang, 0% didukung emas. Kewajiban bank penerbit tergantung pada sistem fiat yang runtuh, tidak mematuhi persyaratan aset keras apapun. Mendigitalkan pondasi yang rusak, tidak memperbaiki pondasinya. ISO 20022 semakin memperjelas bahwa fiat tidak didukung, sangat terfraksionalisasi, bergantung pada penciptaan utang yang tidak terbatas. Inilah mengapa sistem lama tidak dapat beralih ke sistem baru. ISO 20022 membuat cadangan fraksional mustahil disembunyikan. Setelah metadata standar mengungkap hipotek ulang, agunan sintetis, leverage berlapis-lapis, pertukaran likuiditas di luar neraca, kemudian kesenjangan penyelesaian internal, ketidaksesuaian derivatif, maka seluruh pasar runtuh. Oleh karena itu, di bawah rail MT103/202 yang lama, bank dapat bersembunyi di bawah ISO 20022. Mereka tidak bisa. Setiap dolar yang hilang menjadi terlihat. Setiap liabilitas menjadi dapat dilacak. Setiap kekurangan likuiditas menjadi tak terbantahkan. Ini setara dengan menyalakan semua lampu di gudang yang gelap.
sistem Fiat tertangkap sepenuhnya telanjang. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Mengapa hal ini penting dalam transisi ke sistem keuangan kuantum atau QFS? Dari sudut pandang strategis, ISO 20022 adalah langkah terakhir yang diperlukan sebelum sistem kedaulatan utama beralih ke penyelesaian yang didukung aset. Dalam kerangka kuantum, 209 negara BRICS telah mengadopsi real yang 100% didukung emas. XRP dalam perannya sebagai agunan aset digital telah membentuk tulang punggung. Kemudian Starlink mentransmisikan aliran data 3D ke verifikasi kuantum 5D. Kemudian AI mengevaluasi maksud, kemurnian, dan legitimasi semua transaksi menjadi satu-satunya instrumen penyelesaian yang didukung aset dan sesuai BISL 4 untuk bank dan koperasi kredit. ISO 20022 bukanlah QFS, namun ISO 20022 memungkinkan QFS untuk membaca sistem transaksi lama dengan kejelasan yang sempurna. Inilah mengapa hal itu harus terjadi sebelum hal lainnya. Sahabat Yasdar, apa yang terjadi selanjutnya? Sistem Fiat kehabisan waktu. Setelah peralihan selesai pada 22 November 2025 saat ini, sistem moneter berbasis utang tidak memiliki tempat untuk bersembunyi. Setiap kebangkrutan menjadi sangat transparan. Dan kemudian saatnya aset digital tampil sebagai solusi tatanan ekonomi global dunia. Oleh karena itu, ketika P-Network telah memenuhi standar ISO 20022, dipastikan P-Network telah menyelesaikan paling tidak 3 tahap integrasi ISO 20022 yang mencakup tahap persiapan, tahap aktivasi, dan tahap adopsi. Semoga kabar baik ini menjadi langkah awal era baru P-Network dapat dimanfaatkan secara global oleh seluruh pionir di seluruh penjuru dunia. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek P-Network ini. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah terprovokasi, tergembosi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, di mana mereka memanfaatkan momen-momen tertentu untuk menguasai aset yang kita miliki ini dengan mudah dan tanpa hambatan. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tentunya tetap berada di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetaplah bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.